Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Andayani dalam keruan manajemen keuangan. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen persediaan. Lanjut saja, kita langsung ke pengertian persediaan itu sendiri ya. Persediaan adalah bagian utama dari modal kerja sebab jumlahnya yang paling besar. Bagian utama dari modal kerja ya. Kemarin kita sudah bahas manajemen modal kerja, itu ada current asset ya, termasuk di dalamnya adalah persediaan. Kemudian persediaan diperlukan untuk dapat memenuhi proses produksi dan penjualan secara lancar. Untuk perusahaan manufaktur mempunyai persediaan bahan baku dan persediaan barang setengah jadi untuk memperlancar proses produksi. Kemudian juga ada persediaan barang jadi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Sedangkan dalam perusahaan dagang memiliki persediaan barang dagang tujuannya agar bisa memenuhi permintaan pembeli. Kemudian ada pengolahan persediaan secara baik memungkinkan menggunakan sumber daya dan menjadwal produksi secara efisien. Ada sejumlah aspek pertimbangan tentang persediaan, yaitu berapa macam jenis persediaan, berapa jumlah persediaan yang dianggap tepat, dan hubungan antara persediaan dengan piutang. Dalam persediaan itu penting untuk melakukan kebijakan persediaan karena yang pertama dapat menjamin kelancaran proses produksi, yang kedua dapat dijangkau oleh dana yang tersedia, yang ketiga dapat mencapai jumlah pembelian optimal. Nah, faktor-faktor yang menentukan besarnya persediaan bahan baku atau dalam perusahaan manufaktur yaitu yang pertama lead time, lamanya masa tunggu bahan yang dipesan akan datang. Kedua, frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. Dan yang ketiga, jumlah dana yang tersedia. Yang keempat, daya tahan bahan persediaan tersebut. Perencanaan persediaan itu pada dasarnya jika perusahaan bisa memprediksi dengan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang diperlukan, maka jumlah persediaan bisa sangat kecil atau bahkan nol, yang disebut dengan teknik persediaan just in time atau zero inventory. Manajemen harus mengetahui pengelolaan biaya yang baik agar persediaan tepat guna. Dengan mengetahui biaya persediaan yang optimal, metode paling optimal dalam menentukan persediaan itu adalah Economic Order Quantity yang kita sebut dengan EOQ. Waktu yang tepat perusahaan harus memesan kembali persediaan agar produksi tetap berjalan dengan baik. Dengan reorder point, itu waktunya reorder ROQ ya. Nanti akan kita bahas economic order, metode yang paling optimal agar persediaan itu sesuai diprediksi dengan tepat. Terus ada juga reorder point, kapan harus kita memesan kembali bahan sebelum bahan itu benar-benar habis untuk produksi, harus ada safety stoknya. Biaya persediaan optimal itu ada dua, biaya pesan dan biaya simpan. Biaya pesan atau ordering cost, biaya simpan itu atau carrying cost. Yang pertama kita bahas biaya pesan dulu ya, ordering cost, yaitu semua biaya yang diperlukan dalam proses pemesanan suatu barang. Biaya ini berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Biaya pesan itu terdiri yang pertama biaya selama proses pesanan, yang kedua biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan, pengecekan bahan dan penimbangan, yang keempat biaya penempatan bahan ke dalam gudang, dan yang kelima biaya proses pembayaran. Itu termasuk dalam biaya pesan ya. Biaya pesan itu rumusnya adalah R, yaitu bahan yang dibutuhkan dibagi dengan bahan yang dibeli dikali dengan biaya harganya biaya pesanan yang ordering cost-nya. Kemudian tadi yang kedua kan ada biaya simpan atau carrying cost, yaitu adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menyimpan persediaan selama periode tertentu agar bahan baku yang disimpan kualitasnya sesuai dengan yang diinginkan.
Biaya simpan itu bersifat variabel sama dengan biaya pesan berubah-ubah ya. Biaya simpan itu meliputi yang pertama biaya sewa gedung, yang kedua biaya pemeliharaan bahan di gudang, yang ketiga biaya modal itu bisa berhubungan dengan bunga investasi barang, yang keempat biaya asuransi, yang kelima biaya keusangan barang, dan yang keenam biaya penurunan kualitas. Rumus dalam biaya simpan itu adalah Q atau bahan yang disimpan atau bahan yang dibeli tadi dibagi dengan 2 karena rata-rata terus dikali dengan rupiahnya harga dari biaya simpan rata-rata bahan tersebut. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Yang PTA merencanakan untuk melakukan pembelian bahan selama 1 tahun. Direncanakan ya. Jadi dia memperkirakan dibutuhkan sebanyak 160.000 unit atau kita sebut R yang dibutuhkan. Biaya pesan ordering cost-nya itu 10.000 setiap kali pesan. Kemudian biaya simpan itu carrying cost C-nya itu adalah Rp2 per unit. Harga belinya 1.000 per unit. Dari dikata disebut maka biaya manajemen persediaannya itu yang paling optimal adalah berapa gitu kan. Ini R-nya tadi 160 biaya dibutuhkan, O-nya 10.000, kemudian C-nya 2. Nah, kita langsung pakai tabel aja. Ini dengan cara coba-coba ya. Kita harus menentukan jumlah pembelian, jumlah barang beli yang harus kita beli. Tadi kan ini baru merencanakan melakukan pembelian yang dibutuhkan 160. Kita harus tetap ini benar nggak 160 ini baik untuk optimalisasi manajemen persediaan. Tadi kan rumus dari ordering cost itu adalah biaya simpan itu adalah biaya yang dibutuhkan dibagi dengan biaya yang jumlah yang dibeli dikali dengan ordering cost-nya, harga pesannya. Nah, 160 dibagi dengan kita coba-coba dengan 160 kan ya, satu kali 160 dikali dengan 10.000 maka ordering cost-nya adalah 10.000. Nah, untuk biaya simpan atau carrying cost-nya itu kan rumusnya tadi jumlah yang dibeli dibagi 2 dikali dengan biaya simpannya, carrying cost-nya 2. Jumlah beli kan tadi 160, coba-coba dibagi dengan 2 dikali dengan Rp2. Hasilnya 160. Berarti total cost-nya, biaya persediaannya itu adalah 170. Oh, termasuk tinggi ya. Coba dengan frekuensi pembelian yang kedua kali. Kedua kali ini rumus dapat dari jumlah kuantitinya itu yang tadi yang dibutuhkan tadi 160 dibagi 2. Nah, hasilnya ordering kuantitinya untuk dibeli 80.000, ordering cost-nya 20.000, carrying cost-nya 80.000. Maka total cost biaya persediaan adalah 80 tambah 20 100.000. Oh, masih lebih turun nih. Siapa tahu ada yang lebih turun lagi, biaya ordernya lebih minimal lagi dengan 3 kali frekuensi, yaitu dengan 160 tadi jumlah pembelian dibagi dengan 3. 53.333 ya. Maka ordering cost-nya kita dapat 30.000, kemudian carrying cost-nya kita dapat 53, maka total cost persediaan itu adalah 83. Masih di bawah lagi nih. Siapa tahu ada lagi di bawah lagi. Kita coba yang keempat kali. Keempat kali itu 160 dibagi 4, dapatnya 40.000 untuk jumlah pembeliannya 40.000 unit. Ordering cost-nya kita hitung dapat 40.000 unit, carrying cost-nya kita hitung dapat 40.000 unit. Wah, sama ini. Bisa seperti ini ya. Kemudian total cost persediaan itu jadi 40 tambah 40, 80.000. Kemudian yang kelima kali, ini kan turun ya. Coba siapa tahu yang kelima kali akan lebih turun lagi. Kemudian 160 dibagi 5, 32 unit untuk dibelinya. Kemudian ordering cost-nya itu 50.000, carrying cost-nya 32. Total cost persediaannya itu adalah 82. Wah, ternyata lebih tinggi. Coba yang ke-6 kali, kita lakukan hal yang sama.
total cost persediaannya 86.000, wah akan semakin tinggi. Oh, berarti yang paling minimum itu biaya persediaan itu yang 80.000 di saat penjualannya, ya, pembelian bahannya itu 40.000. Jadi kita ambil bahwa biaya persediaan yang paling optimal kita ambil itu di poin pembelian sebanyak 40.000 dengan ordering cost-nya Rp40.000, kemudian carrying cost-nya 40.000, jadi total persediaannya 80.000. Itu yang paling kecil ya di antara semuanya, dengan cara coba-coba tadi ya. Kemudian economic order quantity, yaitu EOQ. Metode paling optimal dalam menekan biaya seminimal mungkin agar keuntungan yang diperoleh menjadi lebih besar dan biaya persediaan seminimal mungkin. Kualitas pesanan yang paling ekonomis atau yang kita sebut EOQ dapat dicapai bila yang pertama yaitu adalah biaya pesanan sama dengan biaya simpan, ordering cost-nya sama dengan carrying cost-nya. Nah, tadi kita rumusnya biaya pesan dengan biaya simpan rumusnya ya sama, harus sama. Nah, akhirnya dijabarkan, disederhanakan, jadinya kuantiti yang dibeli adalah 2 dikali jumlah yang dibutuhkan dikali dengan harga pesan dikali dengan harga simpan per unit rata-rata. Nah, makanya kita capai economical order quantity, yaitu metode yang biaya pesan yang paling ekonomis. Pas pesan yang paling ekonomis itu 2 dikali yang dibutuhkan, jumlah yang dibutuhkan dikali dengan biaya pesan dibagi dengan biaya simpan. Atau kita singkat juga price rata-rata. Contoh soalnya, PTA hampir sama dengan yang tadi, soal yang pertama. Berapa jumlah pembelian dan pesanan yang paling ekonomis dari tadi yang soal pertama ya? Tadi kan rumusnya EOQ sama dengan 2 dikali kuantiti yang dibutuhkan itu 160.000 dikali dengan harga pesan dibagi dengan harga simpan. Maka dapatnya adalah 40.000 unit. Ternyata sama yang tadi yang kita sudah tentukan ya. Yang paling ekonomis itu 40.000 unit. Ya. Tadi kita sudah menentukan dengan cara coba-coba yang sebelumnya tadi. Hubungan biaya pesan dan biaya simpan dalam economic order quantity. Economic quantity itu adalah analisis yang cukup lemah dalam analisis keuangan, sehingga diperlukan beberapa asumsi yang mendasari diberlakukannya analisis EOQ, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan atau barang yang dibutuhkan harus tersedia di pasar ketika dibutuhkan. Yang kedua, harga barang selalu tetap atau stabil selama periode analisis. Yang ketiga, biaya simpan selalu stabil selama periode analisis. Yang keempat, biaya yang berhubungan dengan pemesanan relatif tetap. Nah, kalau digambarkan dalam kurva adalah seperti ini. Ordering cost itu, ordering cost seperti ini. Terus ini ada carrying cost biaya pesan, ini titik total inventory cost-nya. Ya, tadi. Biaya persediaannya. Nah, ordering cost itu bersifat positif linear dengan frekuensi pesanan. Semakin sering memesan, maka biaya pesanan semakin tinggi, semakin banyak kan? Semakin ke atas ini kan semakin banyak. Kalau carrying cost itu negatif tidak linear. Nih, terus ini negatif tidak linear dengan frekuensi pesanan. Semakin sering memesan, maka semakin kecil biaya simpannya. Biaya simpannya semakin kecil. Nah, ketemunya di sini titik EOQ-nya itu yang optimal, biaya persediaan minimal. Ini optimalnya di sini. Reorder point atau ROP. Tadi kan kita sudah belajar EOQ, Economic Order Quantity, itu biaya yang paling optimal dalam manajemen persediaan. Nah, ini
reorder point, yaitu berhubungan dengan kapan harus kembali lagi memesan barang. Kan titik pemesanan kembali ialah saat harus diadakan pesanan lagi sehingga penerimaan bahan yang dipesan tepat pada waktu persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Dua faktor yang menentukan reorder point yaitu yang pertama, penggunaan bahan selama lead time, yaitu selama masa tunggu sejak pesanan barang atau bahan dilakukan sampai bahan tersebut tiba di perusahaan. Masa tunggu bahan berbeda-beda, bisa karena jarak, alat transportasi yang digunakan, dan lain sebagainya. Terus yang kedua yang berhubungan dengan reorder point itu adalah safety stock, yaitu persediaan minimal atau persediaan bersih yang ada dalam perusahaan. Persediaan bahan untuk menjaga-jaga apabila kekurangan bahan atau adanya keterlambatan barang yang dipesan. Nah, reorder point itu rumusnya kebutuhan safety stock ditambah dengan kebutuhan lead time. Nah, kalau dalam kurva itu ROP-nya di sini sama dengan kebutuhan safety stock. Ini safety stocknya di sini ditambah dengan kebutuhan lead time. Nah, ya. Ini AB ini adalah besarnya economic order quantity. Yang tadi optimalisasi biaya persediaan. Kemudian C-nya itu titik kapan harus pesan kembali di atas safety stock ya. Safety stocknya di atas 0. Ini safety stocknya di sini. Nah, D-nya itu bahan yang dipesan. Lead time-nya itu EF, masa tunggu. Waktu ini kan waktu ya, kurva waktu. Masa tunggunya sebelum benar-benar habis di titik 0. Oke?